Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Berli Askanela Putri dengan NIM 17203250212 dengan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan plus Profesi Nurse kelas 1A. Baiklah teman-teman, di sini Berli akan menjelaskan tentang kerangka studi anatomi. Baiklah teman-teman, di sini ada pengertian anatomi. Anatomi adalah cabang ilmu biologi dan kedokteran yang mempelajari struktur fisik tubuh makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ilmu ini berkaitan dengan bentuk, letak, ukuran, hubungan antar organ, serta komposisi jaringan dan organ dalam tubuh secara keseluruhan. Dan ini adalah posisi anatomi. Posisi anatomi adalah posisi standar yang digunakan dalam ilmu anatomi dan kedokteran untuk menggambarkan lokasi, hubungan, dan orientasi struktur tubuh secara konsisten. Dengan menggunakan posisi ini, ahli medis dan ilmuwan dapat berkomunikasi dengan jelas tanpa kebingungan. Di sini ada posisi pertama, yaitu berdiri tegak dengan kepala, mata, dan jari kaki menghadap ke depan. Yang kedua, lengan di sisi tubuh dengan telapak tangan terbuka menghadap ke depan atau supinasi. Dan yang terakhir, kaki rapat dengan jari-jari kaki mengarah ke depan. Adapun istilah-istilah lokasi anatomi, yaitu bidang proyeksi tubuh. Bidang proyeksi tubuh adalah bidang imajiner yang digunakan untuk memotong atau membagi tubuh secara visual guna mempelajari struktur internal, gerakan, atau hubungan antar organ. Yang pertama ada bidang mid-sagital, yaitu bidang sagital tepat di tengah tubuh membagi dua bagian simetris. Yang kedua ada bidang parasagital, yaitu bidang sagital tidak di tengah atau sejajar dengan mid-sagital. Contoh, gerakan mengangguk, luruskan lengan ke samping. Di sini ada bidang koronal atau frontal, membagi tubuh menjadi depan, anterior, dan belakang posterior. Contoh, gerakan jumping jack, mengangkat tangan ke samping. Di sini ada bidang transversal, yaitu membagi tubuh menjadi atas, superior, dan bawah inferior secara horizontal. Contoh, potongan CT scan perut, gerakan memutar lengan. Kemudian di sini ada pembagian regio tubuh utama. Tubuh manusia secara umum dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada regio axialis, meliputi daerah sepanjang sumbu vertikal tubuh. Bagian-bagiannya yaitu kepala, leher, dada, abdomen, dan panggul. Kemudian di sini ada regio appendicularis, yaitu daerah anggota gerak, meliputi lengan dan kaki. Yang pertama ada lengan atas, yang kedua lengan bawah, ketiga tangan, dan keempat kaki. Kemudian di sini ada batang tubuh tampak ventral yang terdiri dari toraks, yang kedua abdomen. Dan kemudian di sini ada gambar batang tubuh tampak dorsal atau dari belakang ya teman-teman. Kemudian ada gambar batang tubuh tampak depan atau ventral yang terdiri menjadi dua bagian, yaitu ekstremitas superior yang meliputi bahu, lengan atas, siku, lengan bawah, tangan. Dan yang kedua ada ekstremitas inferior yang meliputi paha, lutut, tungkai, dan kaki. Di dalam anatomi terdapat pembagian daerah pada abdomen, yaitu abdomen dapat dibagi menjadi 4 kuadran dan 9 regio. Pembagian ini berguna sebagai referensi untuk menentukan lokasi organ dan menjelaskan lokasi rasa sakit dan adanya tumor. Pada gambar ini ada terlihat 4 bagian kuadran pada abdomen. Yang pertama, kuadran kanan ke atas, yang kedua, kuadran kiri atas, yang ketiga, kuadran kanan bawah, dan terakhir kuadran kiri bawah. Dan kemudian pada gambar ini ada terlihat 9 regio pada abdomini pelvis. Yang pertama ada hipokondrium, yaitu kanan dan kiri. Kedua ada epigastrium. Ketiga ada lumbar kanan dan kiri. Yang keempat ada umbilikal. Yang kelima ada hipogastrium. Dan yang terakhir ada inguinalis kanan dan kiri. Kemudian di dalam anatomi ada posisi relatif dan arah. Yang pertama, terminologi ini digunakan untuk menjelaskan lokasi dari satu bagian terhadap bagian lain. Yang kedua digunakan midline atau garis tengah sebagai patokan. Ini gambar posisi relatif dan arah. Yang pertama ada anterior, yang kedua ada posterior, yang ketiga ada superior, dan terakhir ada inferior.
Posisi relatif dan arah dalam visceral terletak di bagian dalam tubuh. Superficial, setiap bagian yang dekat ke permukaan tubuh. Di sini ada proximal, yaitu menjelaskan bagian yang lebih dekat ke batang tubuh. Yang kedua ada distal, yaitu menjelaskan bagian yang menjauhi batang tubuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.